Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. It's me Ardi Didi. Di video kali ini aku akan sharing mengenai tips bagaimana sih caranya bisa lulus UMPTKIN atau ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri berdasarkan pribadi aku. Tuh kalian yang penasaran kira-kira bagaimana sih caranya? Simak video ini hingga selesai, tonton videonya, jangan di skip. Dan jangan lupa untuk kalian yang baru gabung di subscribe. Dan untuk kalian semua jangan lupa like, comment, dan share ke sosial media yang kalian punya. Serta untuk kalian yang sudah subscribe jangan lupa aktifkan bel notifikasinya di sebelah tombol subscribe. Dan guys, jangan lupa follow aku di Instagram @arden18_. Happy watching and enjoy. Jadi pada video kali ini aku akan sharing mengenai bagaimana sih pengalaman aku selama waktu mengikuti tes UMPTKIN, dan bagaimana cara aku atau strategi aku bisa lolos. Di sini akan aku ceritakan pengalaman aku semuanya, dan aku juga memiliki soal UMPTKIN di tahun lalu, 2 tahun sebelumnya, karena aku juga ada minta ke senior. Nanti jikalau kalian ingin soalnya, kalian bisa chat aku di Instagram @arden18_. Nanti akan aku kirim soalnya melalui DM. Dan juga video ini aku bikin supaya istilahnya sharing kepada kalian semua. Hal apa aja yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau UMPTKIN. Dan pada video kali ini aku nggak akan ngejelasin lagi tentang apa itu UMPTKIN, bagaimana apanya, tata cara mengikuti UMPTKIN, karena sebelumnya aku udah pernah bikin video mengenai apa itu UMPTKIN. Nanti linknya akan aku cantumkan di description box aku, kalian bisa lihat di description box aku. Jadi apa aja sih tips atau trik yang aku lakukan sampai aku bisa lolos UMPTKIN? Jadi teman-teman semua, terkadang kita percaya nggak percaya bahwa kebejoan itu ada, dan mungkin aku juga termasuk salah satu yang bejo bisa lulus UMPTKIN, tapi juga dibarengi usaha dan doa. Jadi teman-teman semua, untuk ikut UMPTKIN ini aku benar-benar harus istilahnya mempersiapkan dengan cukup matang, karena seperti yang kita tahu juga soal-soal UMPTKIN ini agak sulit didapati. Jikalau itu pun ada, itu udah model yang sangat lama banget, dan biasanya itu kayak kertasnya itu kayak masih buram, jadi kadang kalau kita print tuh kayak nggak terlalu jelas gitu. Intinya soal UMPTKIN ini benar-benar jarang banget bisa kita jumpai atau kita searching di Google maupun kita cari di YouTube. Tapi karena aku kan gap year, jadi kan aku dari tahun lalu aku juga ada teman dan aku bisa minta soalnya gitu kan. Aku jadi ada soal tahun 2018 dan 2019. 2019 itu kan tahun semalam karena aku baru tes. Jadi hal pertama atau cara pertama supaya kita bisa lulus UMPTKIN yaitu jelas dong kita belajar. Kita harus mempelajari contoh-contoh soal UMPTKIN yang ada. Sebenarnya teman-teman semua, soal UMPTKIN itu tidak sebegitu rumit dan tidak sesulit soal-soal SBMPTN. Dalam artian dia itu memang kayak ada tingkatannya juga kayak SBM, rendah, sedang, tinggi kesulitannya. Tapi kalau yang aku rasa, dia itu masih bisa kita nalar secara personal, masih bisa kita nalar secara pribadi, karena jawabannya itu dia hanya A, B, C, dan D, nggak sampai E. Jadi kadang kan kita itu akan jauh lebih mempermudah kita untuk memantapkan jawaban kita jikalau tipe soal yang akan diujikan sama kayak tahun lalu. Dan alhamdulillah beberapa soal di tahun 2018 hampir sama seperti di tahun 2019 saat aku tes UMPTKIN. Jadi seperti itu, langkah pertama kita harus benar-benar prepare dari segi pembelajaran. Kita harus berusaha untuk mencari contoh-contoh soal UMPTKIN. Minimal tuh kita tahu 2 atau 3 paket contoh soal UMPTKIN. Seperti itu. Tips yang kedua, setelah kita belajar, otomatis kita juga harus tahu strateginya.
Karena di PTKIN ini dia tidak ada sistem minus atau tidak ada sistem pembobotan, semuanya itu sama, berarti dinilai dari jumlah kebenaran kalian. Cara yang tips yang kedua aku lakukan yaitu aku berusaha untuk menjawab semua soal itu dengan penuh, gak ada yang kosong satupun. Dan aku pastikan terlebih dahulu aku bisa menjawab soal yang aku tahu minimal 50%. Jadi kalau kita mau nembak jinggo atau mau cap cip-cup, kita udah bisa pastikan bahwa kebenaran kita itu nanti udah bisa di atas 60%. Jadi udah istilahnya udah ada sedikit peluang dari kelulusan tersebut, teman-teman semua. Jadi di tips yang kedua ini benar-benar kalian harus bisa persiapkan strategi atau feeling yang kuat, dan juga kalian harus jawab semua soal dengan penuh tanpa ada kosong. Itu syarat aku, agar kalian tidak mengosongkan jawaban. Tapi untuk sekarang ini kan siapa tahu berubah sistemnya kan, kalian baca dulu di petunjuk sebelum mengerjakan soal. Kalau memang dia tidak ada pembobotan, tidak dinilai dari tingkatannya atau tidak ada sistem minus, kalian harus jawab semua dengan penuh, karena itu benar-benar peluang besar untuk menentukan kelulusan kita. Dengan syarat kalian juga harus bisa pastikan jawaban kalian seminimalnya itu 50% udah benar gitu. Jadi kemarin tuh saat aku udah jawab semua soal kan, tinggal soal yang gak aku tahu, aku udah lihat nih, ternyata aku udah jawab sekian puluh soal dari 100 kalau nggak salah soalnya. Jadi aku bisa pastiin kayak, ops, sawadikap nih, pasti nih istilahnya yang udah aku tahu, benar-benar aku prepare, insya Allah 50% ada. Jadi dari tembak yang separuh aku tadi, nggak mungkin dong nggak ada nyangkut 15%. Aku udah gitu mikirnya, jadi udah kayak bisa lebih confident gitu, bisa lebih kita kayak menilai sendiri kerja keras kita. Jadi kalaupun kita mau ikut ujian mandiri nantinya, atau sambil menunggu PTKN ini kita prepare ujian mandiri, kita udah kayak nggak terlalu beban banget gitu. Tips yang ketiga, jelas dong, setelah kita berusaha, kita harus berdoa. Terkadang simple teman-teman semuanya, kita kayak meremehkan doa, sementara doa itu benar-benar pengaruh kuat. The power of doa itu benar-benar ada. Kayak waktu itu kan tes PTKIN puasa nih, jadi kayak aku tuh melaksanakan, aku pernah dengar sedekah sebelum subuh atau sesudah sholat subuh gitu. Jadi saat aku sampai di provinsi di mana aku tes, sholat subuh nih aku di masjid, itu kan ada kotak infaknya. Emang gak banyak yang aku keluarin, tapi aku niatkan, ya Allah, aku udah jauh sampai ke sini, aku udah mengorbankan banyak waktu, banyak semuanya. Kalau bukan dengan cara ini, harus dengan cara apa lagi aku bisa meraih jalan kesuksesanku? Harus dengan cara apa lagi aku bisa meraih semua mimpiku? Semoga dengan sedekah ini keberkahan ada padaku. Aku kayak gitu, sambil aku kayak sedikit, ya namanya kita manusia juga ada rasa terharu. Apalagi kan istilahnya ini kan kayak udah perjuangan banget sampai bisa kita ke provinsi untuk tes, tinggal tes aja, kita udah siap juga, seperti itu. Jadi pemanisnya itu benar-benar harus dilakuin seperti doa. Doa itu memang benar-benar nyata banget, bisa terbukti gitu. Seperti itu teman-teman. Tips yang keempat, jelas dong, restu orang tua juga perlu. Sebenarnya aku tes PTKN ini sebelum-belumnya itu kayak nggak tahu juga orang tua aku kan. Apalagi almarhum ibuku udah nggak ada kan, ibuku udah nggak ada, tinggal bapakku. Sebelumnya itu aku kayak ada konflik juga sama bapakku gitu kan, tidak ikut kakakku di rumah. Di rumah itu aku kerja, memang aku kumpulin uang aku untuk bisa tes ini. Dan setelah itu memang aku kasih tahu aku mau tes ini, dan adalah bapakku ngirim kayak akomodasi juga. Yes, sambil semangat lah kan, karena udah dapat restu juga gitu kan. Pergilah aku kemarin ke Pekanbaru untuk tes. Ya di dalam travel tuh ya sambil nangis, kayak benar-benar berdoa. Sepanjang perjalanan tuh kayak berdoa aja gitu. Oke, ceritain aja semua perjuangan kita. Kadang tanpa kita sangka-sangka, kalau kita nggak lulus memang dari usaha kita belajar pintar, Allah akan memberikan kita jalan dari keberjuangan, dari doa itu tadi, atau dari doa orang tua kita. Intinya ya memang saling berkaitan antara usaha dan doa. Itu sih tips dari aku sebenarnya. Yang poin pentingnya itu ya maybe
Sebenarnya keempat nih poin penting. Cuman ya kalian pastikan juga, kan nggak semuanya itu istilahnya bisa instan. Jadi kalian harus belajar dengan bagus, apalagi ini kan infonya PTKIN itu kan ditunda. Jadi itu harus jadi peluang besar kalian dong. Apalagi ini dengan adanya self quarantine kan juga social distancing. Itu daripada kalian peluang-peluang gak jelas, bagus digunakan untuk belajar. Peluang kalian lulus itu jauh lebih besar karena waktu libur ini kalian manfaatkan untuk belajar gitu. Jadi nanti saat udah istilahnya hari H di mana kalian ujian, kalian tuh udah benar-benar siap dan ready untuk menjawab soalnya. Jadi kalaupun ada yang nggak kalian tahu, kalian bisa tembak-tembak jawaban. Istilahnya kalian udah bisa nembak dengan tersenyum karena prepare kalian itu udah lebih matang gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, mungkin hanya itulah yang aku sampaikan. Kalau kalian mau lebih jelas lagi, kalian bisa cek nanti di description box aku udah jelasin apa itu PTKIN. Atau kalian juga masih ada yang belum jelas, ingin dipertanyakan, bisa follow aku di Instagram @ardian18_ Musik pada @ardian18_ kalian bisa follow di sana. Kalian bisa tanya aku melalui DM Instagram atau di kolom komentar YouTube. Kalau kalian lihat video ini, komentar aja apa yang dipertanyakan, nanti akan aku jawab pastinya. Seperti itu teman-teman. Atau kalian ingin soal PTKIN tahun 2018 dan 2019, bisa DM aku. Nanti juga maybe akan kita bahas bersama di konten ini. Kalian bisa subscribe dan aktifkan bel notifikasinya supaya dapat info terbaru. Karena di sini aku kan kontennya random aja, jadi kadang aku nggak sejenis PTKIN semua enggak. Tapi kalian bisa pantengin. Nanti kalau kira-kiranya ada pertanyaan, bisa dipertanyakan dan bisa kita bahas bersama di konten ini secara tuntas biar kalian bisa lulus PTN atau PTKIN agar bisa membahagiakan orang tua, bisa mewujudkan mimpi kalian semuanya. Seperti itu teman-teman semua. Aku rasa mungkin cukup sampai sini video kali ini, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk di like, comment, dan di-share ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa di-subscribe juga dan aktifkan bel notifikasinya. Aku sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.